A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mengadakan kelas tambahan untuk pengenalan atau identifikasi status. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lebih eh, merasa nyaman dengan materi identifikasi isim kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar status. Ada 4 ciri isim kemarin ya. 4 ciri isim. 4 ciri isim yaitu yang pertama status, jumlah, gender, dan tipe. Nah, dari akhiran sebuah kata atau sebuah isim kita udah bisa menentukan status, jumlah, dan gendernya ya, seperti kita latihan kemarin. Nah, kita masih pelajaran status. Jumlah sama gender nanti akan ada lagi tambahan pelajarannya. Status ada tiga macam status ya. Tiga macam status yaitu apa? Rafa, top jar. Rafa, nasab, dan jar. Cara identifikasi yang pertama dengan akhiran Suara. ya, suara, dan akhiran kombinasi atau kita bisa pakai tabel muslim. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi pelajaran tentang status, yaitu tebal dan tipis. Sebelumnya, Ana mau kasih cerita sedikit ini. Teman-teman tahu kan kartun Tom and Jerry itu yang dulu ini kita sering tonton. Tom and Jerry kan nggak bisa akur ya, jarang akur. Nah, di dalam bahasa Arab, tunggu dulu sebelumnya zikru. Ayo, di dalam bahasa Arab ada sesuatu yang mirip Tom and Jerry. Kalau dia disatukan satu tempat, nggak akan jadi, bakalan bertengkar. Jadi nggak akan pernah ada di satu kata. Apa itu? Nih, al. Nah, teman-teman tahu kan al? Kayak kita punya kata Alkitab misalnya. Itu jelek banget, ini kan kita ganti dulu. Ada kata tab, tapi kita bisa juga bikin Alkitab, ya kan? Atau contoh yang lain, Quran, atau bisa juga kita pakai ya kan? Al-Quran. Nah, al di dalam bahasa Arab dia itu nggak bisa atau nggak mau berteman sama yang namanya tanwin. Tahu kan tanwin itu yang seperti ini?
Pun an ini ya. Ulang. Pun an in. Nah, al sama tanwin bertengkar terus. Dia nggak mau berada di satu tempat yang sama. Sama kayak Tom and Jerry. Kalau dikasih satu tempat yang sama, dia bakalan kejar-kejaran, gigit-gigitan, kacau. Makanya teman-teman nggak pernah kan menemukan, teman-teman sering menemukan kitabun, tapi nggak pernah dengar alkitabun. Pasti alkitabu. Kenapa? Karena dia nggak suka berteman sama tanwin. Dia nggak mau berteman sama tanwin. Kalau kasih tanwin sini, apaan kamu? Saya sudah di sini, kata si Al. Udah sana-sana, saya nggak mau temenan sama kamu. Oh ya deh, tak jadi. Akhirnya begini. Jadi kalau ada al, pasti tidak akan ada tanwin di kata itu. Kalau Hana bilang Qur'anin, kalau dikasih al jadi Al-Qur'an, Al-Qur'anin, Al-Qur'anin. Al-Qur'ani. Boleh nggak Nah, bukan. Al-Qur'anin? Enggak. Al-Qur'ana Nggak boleh. Harus Al-Qur'anin. Kalau misalnya Al-Qur'ana, boleh? boleh. Boleh. Nggak ada tanwin. Al-Qur'anan, Nggak boleh. oke, pintar. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kita kasih dulu di sini al dan tanwin seperti Tom and Jerry. Teman-teman, Hana kan ini apa namanya? Nggak update ya. Jadi kalau ada persamaan seperti Tom and Jerry versi Indonesianya apa gitu ya, yang lebih nasionalis gitu. Ini kan Tom and Jerry kan produk luar ya. Kalau ada yang bisa kasih, Maunya nasionalis ya, iya. nasionalis. Hmm, Apa ya? iya. Nanti kalau ada WhatsApp Hana ya untuk pelajaran berikutnya biar Hana pakai itu. Daripada ini kan Air dan minyak. gimana? Contohnya air dan minyak. Terputus? Air dan minyak katanya. Air dan minyak seperti air dan minyak. Siang dan malam. Oh, oke. Air dan minyak, siang dan malam. Pintar. Anjing dan kucing. Ya, iya benar. Ya, oke. Seperti siang dan malam. Waduh, siang dan malam puitis banget. Anjing dan kucing kali. Siang dan malam. Nah, oke. Bisa dipakai. Pokoknya gitulah ya. Kalau teman-teman mau menjelaskan, nah bisa dipakai yang seperti ini, Air dan minyak dan apa tadi kucing. Ya, Panas dan dingin. Pintar. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi cerita selanjutnya, teman-teman. Nah, kita kan orang Indonesia ini orang yang dikenal paling ramah sedunia. Ya toh? Nah, paling ramah sedunia. Jadi, apalagi sama tetangga kita. Kita tuh perhatian. Kalau ada sesuatu yang berbeda sama tetangga, pasti kita akan tanya, kenapa, ada apa, kan seperti itu. Contoh, misalnya ada tetangga nih, bukan tetangga, ibunya Kahana di sini normalnya eh, gendutan, ya berisi badannya. Tiba-tiba suatu hari tetangga melihat kayak ibu Hana kurus. Oh, panggilannya kan nenek di sini. Nenek kok kurusan? Kenapa lagi diet ya? Kan gitu. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena di hari-hari biasa, dalam kondisi normal, nenek kelihatannya badannya gemuk.
Makanya ketika agak kurusan, kelihatan tidak normal ya kan? Tidak biasanya. Makanya ditanya, kenapa Nek? Kok kurusan? Apalagi diet atau sakit? Kan gitu. Nah, sama seperti isem. Isem itu normalnya dia tebal. Tebal. Oh, apa itu Kak Hana isem yang tebal? Isem yang tebal adalah isem seperti yang ada di tabel Muslim. Yang ada di tabel Muslim. Oh, ini tunggu bentar, saya buka dulu. Nah, ini tabel Muslim. Yang kemarin. Ya, udah panjang banget. Lihat, ada tanwinnya, itu tebal. Ada nun tambahan, seperti ini semua kan, punya kan? Nah, itu semuanya bentuk isem yang normal, tebal. Ini bagaimana cara apanya? Kok ini semua di sini? Ini deh. Nah, oke. Kemudian yang versi femininnya ada di sini. Nah, juga ada tanwinnya kan? Ada tanwin atau ada tambahan apa? Nun. Oke, Bu. Bisa dimengerti isem yang tebal? Kalau isem yang tebal dia punya tanwin atau Dan nun. 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 Sekarang versi tipisnya. Oke. Versi tipisnya caranya yaitu menghilangkan tanwin atau menghilangkan nun tambahan itu tadi. Bagaimana itu Kak Hana? Nah, seperti ini. Muslimun ada tanwin, dihilangkan tanwinnya jadi Muslimu. iya, Muslimu. pinter, muslimu. Muslimah dihilangkan tanwinnya jadi muslimah. Muslimah. Muslimah dikasih alifnya seperti ini lagi enggak? Iya, Enggak, betul. karena kalau ada tanwin saja baru dikasih tambahan alif. Kalau tanwinnya hilang, enggak dikasih lagi alif. Enggak pakai. Muslimin jadi Muslim, muslimi, ya kan? muslimi, muslimi, Pinter. Muslimani jadi muslimah, Muslimah. muslimah, panjang. Nah, muslimah ini jadi muslimai. Iya, muslimai. Muslimah ini lagi jadi muslimai sama. Muslimuna jadi muslimun. Oke. Apalagi muslimina jadi muslimin. Oke. Yang lain gimana? coba ulang lagi karena jadi apa ini? Oke, oke. Muslimuna versi tebalnya, kalau tipisnya jadi Muslimu, dihilangkan, Muslimu. iya dihilangkan nunnya saja. Muslimu. Iya, muslimu hilangkan muslimuna jadi muslimuna jadi muslim. Muslimi. Tunggu belum. Muslimuna kan ada nunnya, ya kan? Muslimu Kak Farida. jadi muslimuah. Iya, Kira betul. gimana? Betul. Ayo, Hah? ya kita lihat. Betul, Iya, betul. muslimuah. Enggak, tunggu dulu. Kita lihat ini katanya, Kak ya. Nah, kan ini muslimuna. Coba kita hapus Mm-mm. nunnya seperti ini. Nah, jadi Muslimu, apa? Muslimu. Oke, Kak Farida lagi coba. Muslimina jadi muslimi, oh, pintar. Lagi muslimina jadi
Muslim. Tinggal hapus. Min. Enggak, tinggal hapus non. Muslim. Muslim. Dihapus nonnya. Muslim aja jadinya. Iya, muslimi, tapi panjang ya, muslimi. Oh. Hmm, Oh iya iya. Oke. Oh iya iya benar. Ana tulis lagi versi femininnya. Tunggu sebentar. Oke. Kita sama-sama aja deh. Versi feminin muslimun jadi muslimah. Tun, kemudian Mm-mm. muslimah. Apa? Muslimatun. Muslimatan, oke. Apalagi muslimatin. Kemudian muslimatani, muslimata ini, Muslimata ini. oke. Yang ini, Muslimatun. oke. Matun. Oke. Muslimatin. Muslimatin. Oke, gampang kan? Nah, ini versi tebal. Kenapa tebal? Karena ada Tanwin. tanwin. Tebal karena ada tanwin dan Kelebihan iya, pintar kelebihan non. Nah, sekarang kita mau menjadikan dia tipis. Muslimatun versi tipisnya adalah oke. Muslimah. Muslimat. Muslimata. Enggak, tadi kan tun. Oke. Tun. Muslimatu. Hilangin tanwinnya kan jadi muslimat. Muslimat. Hilangi tanwin. Muslimatu Kalau bukan. dihilangkan tanwin, oke. muslimatu. Oke, betul, Muslimatu. Afid. Tapi kita ini dulu, jeda dulu sebentar. Kita lihat dulu. Tadi betul, Hana bilang dihilangkan tanwinnya dulu ya. Nah, maksudnya dihilangkan tanwin. Kan tanwin itu, besar banget. Tanwin itu kan seperti ini. Ketika Hana bilang Ya. dihilangkan tanwinnya, bukan berarti dihilangkan semuanya seperti ini, tapi menjadi begini. Nah, Oh. karena kan kalau tanwin, akhirnya itu kan kedengarannya kayak ada huruf N gitu. Seperti Mm-mm. Mm-mm. I, ta, bun. Nah, dalam tulisan Indonesianya kan jadi seperti ini. I, ta, bun. Ada N-nya kan? Nah, yang ini yang mau kita buang. Kalau seandainya, iya, kalau seandainya semuanya kita buang begini, yang huruf U-nya hilang juga. Jadi kita gitu aja. Tapi kita nggak mau menghapus U-nya. Kita masih pengen ada U-nya. Gitu. Nah, ini yang Hana maksud menghapus tanwin. Menghapus suara N-nya itu saja. Mm-mm. Oke. Coba lagi, kita latihan lagi. Muslimatun, versi tipisnya jadi Muslimatu. Muslimatu. Oke. Betul, Abid? Muslimatu? Mana, Abid? Oh, nggak kedengaran. Putus-putus ya. Jadi dicoba lagi ya. Betul, muslimatu. Lagi. Muslimatan, versi tipis. Muslimata. Muslimata. Pintar. Muslimata. Oke, muslimata. Muslimatin jadi
Muslimati. Oke, Wid. Muslimati. Muslimatani jadi Muslimata. Muslimah. yang dihilangkan apanya? Nun. Jadi apa? Muslimata. Oke, pintar. Panjang ya? Iya, Muslimata. panjang. Muslimata. Muslimata ini jadi Muslimatai. oke, muslimatai. Kak Farida gimana? Oke. Mungkin sinyalnya kan ayah yang putus-putus. Kayaknya hilangin kan? Iya, hilang-hilang Apa ya. ya? Muslimatai. Muslimatai ini lagi jadi Muslimatai. muslimatai. Oke, ini mungkin sinyalnya mana nih Muslimatai. kurang bagus. Oke, suara Hana sekarang kedengaran? Ya, Kedengeran, udah Kak. Oke. jelas. Jadi ini tadi prosesnya udah bisa muslimatani versi tipisnya jadi muslimata. Muslimata ini versi tipisnya jadi muslimatai. Muslimatai. Kalau muslimatun versi tipisnya jadi Muslimatu. Muslimatu. eh, Muslimatu. muslimatin jadi Muslimati. mus- oke. Muslimatin lagi jadi muslimati. Oke. Apa yang Hana bilang tadi tentang al dan tanwin? Al tidak suka tanwin. Dengan Tanwin. Makanya Seperti jadi. Al tidak suka tanwin, tapi dia masih mau berteman sama nun. Mudah-mudahan suara Hana kedengarannya ini ya, lancar ya. Al tidak suka tanwin, tapi dia masih mau berteman sama nun. Maksudnya gimana, Kak? Ini Hana kembalikan ke versi tebal. Kalau Hana kasih di sini al, Tidak suka tanwin. bisa? Al muslimatun bisa? Tidak. Bisa. Soalnya masih mau dengan non. Nah, Al-Muslimatu. ini kan tanwin bukan nun. Oh, iya. Ya berarti nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Tinggal diulangin. Diulangin. Iya, harusnya al muslimah. Muslimah. Tuh. Muslimah. Al muslimatu. Tuh. Oke. Kalau Ya. Hana bilang Hana kasih tambahan al di sini, bisa nggak? Al Al muslimatan. muslim. Tidak. Muslimata. Ya, al muslimata. Oke. Al muslimatin bisa? Harusnya al muslimah. Ti. Tapi Ya. ketika Hana tambahkan di sini al muslimatani, bisa nggak? Bisa karena Al muslim. karena Bisa. al masih mau dia berteman dengan nun. Nggak mau dengan tanwin. Kata nun, al, ayo kita main bersama. Ayo, main sama-sama. Ketika tanwin yang ngajak al main, ayo kita main, kata tanwin. Nggak mau. Aku mah nggak mau temenan sama tanwin, kata al. Seperti itu. Jadi dia masih bisa al muslimatan.
Al-muslimata ini masih bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, makanya itu tebal dan tipis. Jadi ya, Tipis. makanya ketika suatu kata ada al, mana al? Seperti ini, dia tidak dikategorikan sebagai tebal dan tipis. Kalau ada al, kata tersebut bukan tebal dan bukan tipis. Apa dong, Kak? Abu-abu lah. Ya, karena apa? Karena al nggak mau sama tanwin tapi masih mau sama nun. Jadi ya sudahlah, taruh di tengah-tengah. Kalau ada al, sebuah kata itu bukan tebal maupun tipis. Coba sekarang kita coba latihan. Ada di halaman 7. Nomor 1. Mu'allimai. Tipis. 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 Oh, pintar. Tipis ya. Karena kasih tulisan ini tipis. Kalau tipis, versi tebalnya apa? Mu'allimatin. Mu'allimah. Mu'ala, Mu'allima. mu'alama ini. Mu'allimaini. 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 Ya, dikembalikan lagi nunnya ya kan? Abu? Bukanlah. Oke. Kenapa lah? Karena kelihatan seperti ini ya. Nah, teman-teman, seperti kita di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab juga punya macam-macam cara penulisan. Macam-macam cara penulisan bagaimana, Kak? Nah, kalau seperti ini, mudah ya. Tunggu dulu. Hapus dulu. Ada nggak sih kalau di sini? Oh, oke. Nah, ini. Nah, ini jelas ya. Kalau misalnya di atas ini fathah. Kalau misalnya di bawah ini kasrah, bacanya i. Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang cara menulisnya dia dikasih tandanya di bawah syaddah. Seperti ini. Oh, kenapa nggak mau? Yang ada di sini. Mana ini? Nah, di bawah syaddah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kasrah, bacaannya i. Mu'alli. Nah, ini kita harus lihat. Oke ya. Lanjut lagi yang kedua. Tolibati. Tebal atau tipis? Tipis. Oke, tipis. Versi tebalnya apa? Tolibatin. Oke, tinggal tambahkan tanwinnya ya. Tinggal tambahkan tanwinnya di sini. Oke. Safinati nomor 6. Tipis. Tipis. Oke. Kalau tipis, versi tebalnya apa? Natin. Iya, Safinatin. pintar. Ini kenapa nggak mau? Tambah jadi tanwin di bawahnya ya. Iya, pintar. Dikasih tanwin di bawah. Oke. Rusulan. Tebal. Rusulan. Tebal. Tebal, pintar. Oke. Rusulan tebal. Versi tipisnya apa? Rusula.
Rusula. Rusula. Tanwinnya diilangin. Oke. Rusula. Tanwinnya dihilangin. Rusula. Hana kembali. Jadi satu garisnya diilangin. Sip, kita coba dulu ya. Satu garis hilangin. Tadi tulisannya Rusula. Masih yang nomor 7 ya? Rusulan. Gini Lan, iya. Rusulan. Gini ya tulisannya tadi. Tanwin. Jadi tanwinnya dihilangkan ya. Ya. Jadi Ya. seperti ini atau seperti ini. Yang tadi. Rusula. Rusula. Ah, ini kan. Nah, hanya hilangkan tanwinnya atau dihilangkan alifnya juga? Harus dihilangkan alifnya juga. Kan gitu cara penulisan bahasa Arab. Ketika ada fathah tain seperti ini, kita harus tambahkan alif. Ketika fathah tainnya hilang, maka alifnya juga harus hilang. Karena itu, rusulan ketika tanwinnya dihilangkan, alifnya juga hilang. Rusula. Oke. Pintar, rusula. Kenapa ini penting? Karena coba lihat nomor berapa ini. Nah, nomor 8. Rosula. Tebal atau tipis? Tipis. Tipis. Tebalnya apa? Tipis. Tebalnya tangan. Pakai alif. Rasulan. Oke, tunggu. Kita balik lagi. Rasulani. Ah, kan? Rosulan. Rasulani. Ya kan? Ini versi tebalnya. Karena itu teman-teman, ketika tadi fathah tain tanwinnya dihilangkan jadi seperti ini, tapi masih ada alifnya, nanti ada yang mikir, oh ini versi tipis dari Rusulani. Padahal kan bukan. Ya toh? Bukan. Nah, ini berpengaruh karena merubah. Kalau ani kan 2. Kalau tanwin akhiran suara 1. Bisa beda. Makanya itu penting. Nah, ini sebenarnya ini. Rasulani. Bukan Rasulan salah. No. Rasulani. Lanjut lagi. Nanti lama-lama itu bisa mengerti seiring berjalannya waktu. Nih. Qamisun, tebal atau tipis? Tebal. Kata ibu tebal, kata yang lainnya tebal atau tipis? Tebal. Ada tanwin. Oke, versi tipisnya apa? Konisu. Oke, pintar. Nah, ini nomor 14, teman-teman. Mukhtalifuna. Tebal atau tipis? Tipis. Mukhtalifuna. Tebal. Tebal. Karena ada nun. Ya, Non, iya. nah, versi tipisnya apa? Muhtalifu. Mukhtalifu. Pintar. Al-banuna. Tebal atau tipis? Tebal. Nggak bisa ada al. Yeay. Oh, ini tapi nggak bisa ada al. Iya, nggak bisa ada al. Pintar. Tadi Abid juga nggak bisa tebal, bukan tebal, bukan tipis karena ada al.
Oke, Kak Farida? Iya, betul. Betul, karena tadi kalau ada al bukan tebal, bukan tipis ya. Nah, yang tebal, yang tipis itu bisa ditentukan kalau dia tidak ada al. Oke, ini bisa dikerjakan sendiri ya. Nah, dikerjakan sendiri, dikoreksi sendiri, ada kunci jawabannya kan, udah anak kirim di grup. Kalau ada yang mau ditanyakan setelah nanti kerjakan dan koreksi, boleh kita diskusi di grup. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tebal dan tipis? Maaf, Kak Hana, boleh nanya sebentar? Iya, silakan. Kak, ini kan saya juga belajar yang ini pernah dengar, Kak. Untuk istilahnya tuh, ini kan tebal dan tipis, apakah sama dengan ringkas dan utuh ya, Kak? Untuk istilahnya. Sama dengan Ringkas dan utuh. ringkas Ringkas dan atau utuh? utuh. Utuh. Iya. Waduh, uh, Hana kurang ini juga ya, bisa jadi karena kan setiap apa namanya guru punya istilah sendiri-sendiri ya, karena nggak bisa memastikan. Oh ya, siap, Kak Hana. Baik-baik. Terima kasih, Iya, Kak Hana. sama-sama. Maaf ya. Nah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan tebal dan tipis? Oke, Berarti, maaf Kak mau tanya, ya silakan. kalau yang ada alnya itu berarti udah gitu nggak ada status tipis dan tebalnya, Betul, dikosongin aja gitu. kosongin aja. Atau Oh, kasih X aja gitu ya kan? oh iya iya iya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita pindah. Oh, status ini masih ada satu lagi. Maaf, status ini masih ada satu lagi. Tebal dan tipis. Tebal dan tipis apa yang saya lupakan? Oh, kenapa penting belajar tebal dan tipis? Kenapa? Pentingnya, Ah, pentingnya tebal dan tipis ya. Apa? ya. Contoh di dalam Al-Quran ya. Contoh di dalam Al-Quran itu apa? La roibun. La kullatun. Kemudian ada la. Ini yang hafal Al-Quran. Syafa'atun. Nah, kemudian ada lagi di sini la bisa nggak ya Om buat ini? Oh ya, la ilaha. Kemudian ada lagi la roiba. Nah, ini sebagai tambahan saja teman-teman untuk memotivasi ya dan memperlihatkan sedikit dari tujuan belajar kita juga. Apa sih yang kita pelajari? Teman-teman tahulah sekarang yang di atas semuanya tebel ya. La roibun, la khullatun, la syafa'atun. Ada tanwin semua berarti tebel. Yang di bawahnya la ilaha, la roiba. Nggak ada tanwin jadi tipis semua. Teman-teman juga tahu la itu artinya tidak. Tidak, bukan, tidak ada ya. Seperti itu negasi ya. Eh, apa perbedaannya? Kenapa ada yang tebal, kenapa ada yang tipis? Ini bisa dijelaskan dengan anekdot atau cerita kayak misalnya ceritanya apa ya? Kalau misalnya kita main gitu sama-sama teman, misalnya lagi main eh, main apa gitu lari-lari lari-lari lari, oh nggak taunya nabrak. Ih, rame-rame lari ada yang nabrak, temennya yang lain jatuh, nangis temennya ini.
Oh, terus tanya lagi, kenapa kamu nangis, Aminah? Itu aku ditabrak. Siapa yang nabrak? Kamu ya Andi yang nabrak. Bukan saya, kata Andi. Terus, kamu ya Ahmad? Bukan. Nah, yang satu lagi, oh pasti kamu Siti. Bukan aku kok. Gak percaya banget, bukan aku. Nah, jadi ada di antara tiga ini, ada yang ngotot bilang bukan, ada yang ragu-ragu bilang bukan, ada yang tegas bilang bukan. Terus contohnya lagi, eh, kalau misalnya seorang ibu bilang ke anaknya, sampai jam sekian main gadgetnya, ya kan? Misalnya sampai jam 4 sore main handphone, lewat jam 4 nggak boleh lagi main handphone. Jangan main handphone, sudah 4:30, Abid, jangan main handphone. Abid, jangan main handphone. Beneran itu melarang. Tapi kalau kita lagi main-main sama teman-teman, jangan kejar aku, misalnya mainan sama siapa. Meskipun kita sama-sama bilang jangan, tapi yang satu beneran melarang, yang satu nggak serius melarang. Nah, jadi meskipun kata jangan, tapi digunakan ada maksudnya itu berbeda-beda. Kata tidak digunakan sama kan, kata tidak, tapi ada maksud yang berbeda-beda. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga la, semuanya la. La di sini kebetulan konteksnya tidak ada artinya ya di sini. Tidak ada tunggu dulu. Kayaknya salah bala ribun la khullatun la. Oh iyalah. Khullatun wala syafa'atun. Tunggu, ini salah nih, siapa yang hafal Al-Quran? Tidak ada keraguan, Ustaz. Kak. La bay'un. La bay'un, benar. Ya, benar. Benar salah. Maaf. La bay'un. Maaf ya. La bay'un. Tidak ada perdagangan atau jual beli. Ya toh? Kemudian tidak ada pertemanan, teman. Tidak ada syafaat. Yang ini tidak ada Tuhan dan tidak ada keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan versi tebal, iya dibilang tidak ada jual beli. Ini kan ceritanya di hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada jual beli, tidak akan ada saling teman, tidak akan ada syafaat. Benar, di hari kiamat tidak akan ada jual beli, tapi ada pengecualian. Ya, Allah kan kayak kita dan di dunia misalnya bersedekah di jalan Allah kan sama dengan menjual gitu. Nanti Allah membayarnya di hari kiamat. Makanya itu ada jual beli. Secara umum tidak ada jual beli, tapi ada kasus-kasus tertentu pengecualian masih ada jual beli. Sama, la khullatun, tidak ada teman. Tapi ada kasus-kasusnya kan, kita kayak ashabul Quran. Nanti kan dikelompok-kelompokkan. Oh, ini orang-orang yang suka baca Quran, satu kelompok kan saling berteman. Tapi secara umum di hari kiamat tidak ada pertemanan, tapi secara ada pengecualian gitu. Tidak ada syafaat. Nah, padahal di hari kiamat nanti ada kan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Secara umum tidak ada syafaat. Nah, tapi secara pengecualian untuk umat Islam, untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Bukan untuk seluruh manusia, tapi untuk umat Islam ada.
Kan begitu, ada pengecualian. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan versi tipis, itu tidak ada pengecualian sama sekali. Makanya la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Satu pun tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah. Mau cari kemana juga, di dunia, di atas langit, di bumi, dimanapun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama sekali tidak ada pengecualian. Makanya bukan la ilahun, tapi la ilaha. Nah, di dalam alif lam mim, zalikal kitabu la raiba. Keraguan, tidak ada keraguan sama sekali. Kalian buka Al-Quran, yang mana saja tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Sama sekali. Jadi tidak ada pengecualian. Oh, ada nih sedikit di halaman sekian, di ayat sekian. No, 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 no. Allah Subhanahu wa taala menggunakan versi tipis. Artinya tidak ada argumen di situ yang bisa kita buat, tidak ada pengecualian yang bisa kita temukan. Nah, itu perbedaan tebal, salah satu perbedaan tebal dan tipis yang digunakan di dalam Al-Quran. Hanya dengan mengetahui tebal dan tipis seperti ini, kita udah bisa lihat. Meskipun sekali lagi Hana bilang, ini sama-sama tidak ada, tidak ada, tapi nuansa dan makna tersembunyinya ada. Ya toh? Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Bisa kan, insya Jadi Allah. kalau versi tebal itu masih ada pengecualian gitu ya. Iya, masih ada pengecualian. Bukan pengecualian benar pengecualian tapi masih ada gitu. Masih bisa di inilah di lobby-lobby seperti itu. Oh Nah, iya. ya masih bisa di lobby lah. Oh, hari ini kalian nggak boleh berdagang di kaki lima, kata itu. Oh, bolehlah. Ini sedikit. Kami cuma 1 jam, bolehlah. Tolonglah kami ya, masih bisa. Kalau pakai versi tebal. Kalau pakai versi tipis, nggak usah buka mulut. Udah, nggak ada katanya. Nggak boleh. Nah, seperti itu. Tidak ada tempat untuk berargumen, berdebat, tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, itu salah satu penggunaan tebal dan tipis di dalam Al-Quran. Oke, kebetulan ini udah 7.30, kita sholat dulu, istirahat, nanti disambung 7.45 insya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini adalah bagian terakhir dari status. Nah, mempelajari isam itu adalah paling sulit itu mempelajari status, teman-teman. Kalau gender, jumlah, sama tipe itu gampang. Nah, status ini yang agak sulit dan alhamdulillah kita memasuki bagian akhir yaitu fleksibilitas. Oke, nah kita mulai dengan sebuah cerita lagi. Apa itu ceritanya? Nah, kita kalau teman-teman tahu kan kalau misalnya mau memasuki satu negara itu butuh visa ya, surat kayak apa? Ya tanda izin masuk gitu, supaya nggak ditangkap Pak polisi. Jadi ada yang namanya warga negara asli, penduduk asli tempat tinggal suatu daerah itu, kayak ashabul jannah. Kemudian ada yang cuman main aja ke negara tersebut pakai visa. Jadi ada izin apa namanya itu? Yang formalnya apa bilangnya itu? Yang diakui supaya nggak ditangkap. Legal Ya, yang legal. Ya, legal. nah, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang masuk ke satu negara secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak pakai visa atau visa palsu. Nah, itu ashabun nar ya, anggap seperti itu. Jadi ada penduduk asli, ada penduduk yang ilegal, masuknya nggak pakai visa, ada yang masuknya pakai visa, liburan kah, belajar kah. Jadi dia nggak akan ditangkap meskipun bertamu ke negara lain. Sekarang, yang mana dari ketiga kategori ini
yang mempunyai hak penuh di negara itu? Apakah penduduk asli, pendatang Asli. pakai visa, atau yang pendatang sembunyi-sembunyi? Yang asli. Nah, Yang asli kanan. iya, jadi penduduk asli yang mendapatkan hak secara keseluruhan, secara menyeluruh, haknya penuh. Boleh makan, boleh minum, boleh sekolah, boleh belajar, boleh kerja, semuanya boleh. Karena apa? Penduduk asli. Saya kan tuan rumah, ashabul Warga jannah. negara. Semua bisa didapat di surga. Nah, ini yang bahaya, ini ashabun nar yang datang tanpa visa. Kalau mau sekolah nggak bisa, nanti ketahuan. Wah, mana bisa kamu datang ke sini apa ya, sembunyi-sembunyi ya, tangkap. Jadi dia nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa, nggak punya hak apa-apa ya. Nah, yang tengah-tengah ini pendatang yang pakai visa yang legal mendapatkan hak-hak tapi nggak sepenuh penduduk asli. Gitu kan? Kamu boleh belajar tapi ya hanya sebatas beberapa tahun misalnya. Kamu boleh berkunjung Sesuai keperluan. hanya beberapa waktu saja, kan gitu. Punya hak tapi nggak semua bisa. Mengerti? Nggak penuh haknya. Nah, isem juga seperti itu, sama kayak imigrasi. Ini namanya imigrasi ya, Hana baru ingat. Nah, ada yang isem yang punya hak penuh. Artinya hak penuh apa? Dia bisa berubah bentuk jadi rofa, nasab, sama jarnya itu kelihatan semua. Bisa an, in. Contoh, kita bahas tadi ya. Mana ini? Oh, nggak ada di sini ya. Kata kita itu bisa jadi rofa, nasab, jar, kelihatan semua bedanya. Kitabun rofa. Kalau nasabnya apa? Kitaban. Kalau jarnya Kitabin. kitabin, iya. Jadi kelihatan semua ya. Nah, ini. Oke. Bisa kelihatan semua. An, in. Ini adalah penduduk asli. Tapi ada yang nggak punya hak sama sekali, penduduk ilegal tadi. Dia nggak bisa nggak bisa an, nggak bisa in. Dia harus sembunyi-sembunyi, harus berkamuflase supaya nggak ketahuan Pak Polisi. Contohnya, Musa. Ayo, bagaimana ini Musa? Nah, ini dia. Musa. Saya ini mau jadi rofa. Mau jadi rofa, Musa nggak bisa bilang musun. Kenapa? Takut ditangkap Pak Polisi. Saya ini pendatang ilegal. Makanya Musa itu mau rofa, dia tetap Musa. Mau nasab, dia tetap Musa juga. Mau jar, Musa juga. Kenapa? Karena dia harus sembunyi dari kejaran Pak Polisi. Rofa, nasab, jarnya kelihatan sama semua. Biasanya kan kalau rofa tandanya on, kalau nasab tandanya an, kalau jar tandanya in. Nah, karena dia penduduk ilegal, rofa nasab jarnya hanya satu bentuknya seperti ini saja.
Artinya apa? Pernah nggak teman-teman dengar musuh dalam Al-Quran? Ya musuh. Atau qala musuh. Nggak ada tak? Pasti Musa. Nah, ini karena dia termasuk yang namanya tidak fleksibel. Ilegal, ya anggap aja gitu. Kemudian ada satu lagi yang tadi legal. Punya hak tapi nggak penuh. Artinya apa? Dia hanya bisa menunjukkan kalau dia rofa saja. Contohnya seperti ada iku. Ini rofa kan oh, oke oke oke. Boleh, boleh kamu boleh rofa, boleh. Nasab gimana nasab boleh nggak? Bolehlah, bolehlah. Ada iqa. Jar, jar, jar. Ada iqi? No, no, nggak boleh. Misalnya kan, kenapa? Karena kamu bukan penduduk asli. Contohnya lagi, misalnya Harun. Nabi Harun ya. Harun, nah, Harun. Boleh, boleh, boleh Harun, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Haruna, nasab, nasab gimana nasab? Oke lah, oke, boleh. Jar, Haruni, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Kamu bukan penduduk asli, nggak boleh I. Jadi bagaimana? A aja. Nasab sama jarnya bentuknya sama. Kenapa? Karena dia bukan penduduk asli. Tidak boleh kasih hak penuh. Dua aja bolehnya kelihatan, U sama A. Nah, seperti ini. Kota yang nggak bolehnya hanya I saja. Iya, hanya I saja yang nggak boleh. Jadi ketika dia mau jar, dia harus A juga akhirannya. Beda dengan penduduk asli. Oke. Yang mana saja, Kak, yang punya hak penuh? Hampir semua kata dalam bahasa Arab itu punya hak penuh. Yang di dalam tabel muslim, makanya penting kan, Hana bilang tabel muslim. Yang di dalam tabel muslim itu semuanya punya hak penuh atau kita bilang fleksibel sempurna. Nah ya, kebanyakan isem adalah fleksibel sempurna. Artinya apa? Bisa bisa an, bisa in. Kemudian bisa juga tebal atau tipis. Kayak muslimun bisa kita ubah jadi muslimu. Musliman bisa kita ubah jadi muslimah. Gitu. Dan bisa menunjukkan semua status ya. Kalau rofa dia muslimun, nasab musliman, jar muslimin. Ini seperti yang Hana jelaskan tadi. Apa aja Kak yang termasuk fleksibel sempurna? Ya ini kebanyakan isem. Jadi banyak teman-teman temukan. Bisa. Kemudian yang tidak fleksibel, ashabun nar, yang takut dikejar-kejar Pak Polisi, makanya dia harus sembunyi. Kita bilang tidak fleksibel. Karena hanya memiliki satu bentuk. Mau rofa, mau nasab, mau jar, sama aja. Seperti itu. Contoh kata yang tidak fleksibel apa? Kata yang diakhiri dengan alif. Seperti dunia. Ya kan? Fid dunia wal akhirah. Suka dengar? Ya. Jadi dunia. Dunia. Mana tadi ini? Dunia, teman-teman pernah nggak dengar kata dunyu? Enggak. Dunyi. Enggak. Fit dunyi. Nggak ada.
Kenapa? Karena dia tidak fleksibel. Rofa, nasab, jar selalu fit dunia atau dunia. Ini bisa rofa, versi nasabnya juga dunia, versi jarnya juga dunia. Nah, sama kayak apa lagi? Aisyah. Pernah nggak kata dengan Nabi Isa tapi namanya Aisu dalam Al-Quran? Enggak. Aisu benu Maryam. Pasti Aisyah benu Maryam. Ada nggak Aisy benu Maryam? Pasti Aisyah. Karena dia diakhiri dengan alif atau alif maksurah. Alif maksurah itu yang seperti ini ya. Nah ini. Kalau iya itu tuh ada titik di bawahnya 2. Nah yang tidak ada titik ini namanya alif maksurah. Yang diakhiri dengan alif seperti ini ataupun alif seperti ini, dia tidak fleksibel. Makanya Aisyah bentuk rofaknya apa? Aisyah. Nasabnya bagaimana? Tidak Aisyah tidak juga berubah ya ya. kan? Ya. Nah, kalau jarnya Enggak ada. Enggak bisa. tetap apa lain? Bisa. Aisyah. Tetap Aisyah. Apalagi Yahya. Nah, Yahya belum. Yahya gini ya. Nah, versi rofaknya Yahya. Versi nasabnya, Ya. versi jarnya Ya. Iya juga. juga sama karena dia harus menyamar ya. Tidak fleksibel. Kemudian apalagi kata-kata yang tidak fleksibel? Isem mausul, versi tunggal dan jamak. Ini nggak perlu dihafal, hanya sekedar tahu saja. Pasti banyak di dalam Al-Quran teman-teman. Alladzina amanu, alladzina yu'minuna, ya kan? Alladzi sama alladzina. Allati. Nah, yang seperti itu, teman-teman kan nggak pernah dengar kata alladzinu. Pernah nggak alladzinu? Enggak, selalu alladzina. Selalu alladzina. Nggak pernah ada alladzini. No. Aman. Karena dia tidak fleksibel. Rofaknya alladzina, nasab alladzina, jar juga alladzina. Sama kata alladzi. Ini juga tidak fleksibel. Ya. Yang terakhir, yang setengah fleksibel, yang pendatang legal. Dia mendapatkan hak tapi tidak penuh. Nah, yang isem yang seperti itu, yang seperti apa? Isem apa saja? Yang setengah fleksibel, dia tidak bisa punya kasrah, nggak bisa i, seperti anak kasih contoh tadi ya. Nah ini setengah fleksibel ini karena dia abu-abu, agak sedikit banyak aturannya. Kata yang termasuk setengah fleksibel, nama tempat, baik dalam bahasa Arab atau tidak. Sekarang Hana minta contoh nama tempat, apa saja? Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia diakhiri dengan A kan? Kalau dalam bahasa Arab A itu alif. Oh iya, alif Nah, maksud. kalau alif berarti tidak fleksibel kan? Alif iya. Nah, Oh iya. Oh iya. Hana kasih contoh Makkah. Makkah itu seperti ini. Nah, ini nama tempat. Dia setengah fleksibel. Kalau rofa, Makkah tu, kemudian nasabnya boleh, katanya kan? Kamu boleh? Kata Makkata. Nah, kalau jarnya ini,
Maka ti nggak boleh, berarti makata juga. Jadi nasab sama jarnya kelihatan sama. Dan juga yang setengah fleksibel itu nggak bisa tebal, nggak bisa makatun. Oh, no, kamu bukan penduduk asli, kamu nggak boleh tebal, kamu harus bolehnya tipis. Makatan nggak boleh. Nah, makatan nggak boleh, makata boleh. Palestina, ya yang terkenal. Versi rofaknya apa? Filistin atau Palestina sama. Ini tergantung pengucapan saja. Palestina Palestina. apa? Filipino, Palestino. Oke. Kemudian nasabnya Filistina, Palestina. jarnya apa? Filistina, Oh, pintar. Palestina. Jadi yang termasuk setengah fleksibel itu nama tempat. Kemudian apalagi di sini? Nama orang. Baik dalam bahasa, nama orang dalam bahasa non-Arab. Misalnya kayak nama siapa ya, Abid itu termasuk bahasa Arab ya, Abid. Siapa ya yang nggak bahasa Arab ya? Oh, Firaun. Firaun itu bukan orang Arab toh. Jadi namanya bukan berasal dari bahasa Arab. Oh, bukan, Firaun itu bukan nama. Itu adalah gelar. Ibrahim. 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 Versi rofaknya apa? Ibrahimo, Versi nasab. Ibrahima, Oke, Ibrahima. Versi jar. Ibrahima, Makanya nggak pernah toh di dalam Al-Quran Ibrahimi. Ada? Nggak pernah. Sekarang tahu kan kenapa nggak pernah Ibrahimi nggak ada dalam Al-Quran? Karena ini bukan nama yang berasal dari bahasa Arab. Ibrahim. Iya, ini setengah fleksibel. Nggak boleh Ibrahima. Boleh nggak Hana mau bilang Ibrahimun? tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang setengah fleksibel dia nggak boleh tebal. Tebal. Hanya boleh. Oke. Adam. Adam kira-kira fleksibel atau setengah fleksibel? Tengah fleksibel. Tengah fleksibel. Setengah fleksibel. Kenapa fleksibel? Setengah fleksibel. Karena Adam bukan orang Arab lah. Ya kan Adam alaihissalam itu adalah nabi yang pertama diturunkan ke bumi, jadi belum ada bangsa Arab, nggak mungkin dia orang Arab. Itu versi rofaknya, Adamu, Adamu, sabnya, Adam, versi jarnya. Adama, Oke, pintar. Berarti sudah oke. Lagi. Kemudian, ya. Tapi sekarang kita membicarakan pengecualiannya. Jadi yang setengah fleksibel itu apa? Nama tempat sama nama orang. Ya kan? Nama tempat baik dalam bahasa Arab maupun bukan dalam bahasa Arab. Kemudian nama orang yang tidak dalam bahasa Arab. Kecuali kalau nama-nama tersebut terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Contoh, ada nama tempat Aden.
Itu dalam Al-Quran kan ada nama tempat Aden. Itu Nabi siapa itu? Nah, nama tempat aturannya setengah fleksibel, tapi karena hanya 3 huruf, dia menjadi fleksibel. Kamu kasihan, Pak, saya bisa nggak minta jar biar bisa kelihatan jarnya. Oh, kamu siapa? Kamu kan nama tempat. Nama tempat itu setengah fleksibel, nggak boleh. Tapi Pak, kasihan, nggak boleh. Jadi kata temannya, ya udahlah, kasihan orang cuma 3 huruf, biarin aja, dia kan masih kecil, masih cuma 3 huruf. Ya udahlah, karena kamu cuma 3 huruf, bolehlah, boleh kamu dapat ini hak-haknya semua. Jadi boleh ada nun, boleh ada nin, boleh ada nan. Nah, seperti itu. Meskipun seharusnya nama tempat itu setengah fleksibel, tapi karena dia cuma 3 huruf, makanya boleh. Nama orang juga seperti itu. Ada namanya Nabi Hud. Nabi Hud itu bukan orang Arab ya, bukan berasal dari bahasa Arab loh gitu. Tapi karena dia 3 huruf, bolehlah. Makanya boleh Hudun, Hudan, Hudin. Boleh. Nah, itu pengecualiannya. Ada 3 huruf. Di dalam bahasa Arab, kita kan belajarnya Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran, itu yang nama-nama itu kan yang udah kita terkenal ya, nama Nabi paling banyak di sana. Nah, nama Nabi yang berasal dari bahasa Arab ada 4. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib itu berasal dari Arab. Jadi nama mereka fleksibel. Sedangkan yang lainnya kayak Nabi Isa, Nabi Ilyas dan yang lainnya bukan Arab. Setengah fleksibel. Oke. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, Ana mau coba dulu. Apa tanya jawab dulu? Oke. Siapa yang ada pertanyaan silakan dulu sebelum kita latihan. Kak, mau bertanya, Kak. Ini silakan. Yang tadi berarti kalau Kak tempat, berarti dia ikutin yang tidak fleksibel ya, Kak ya? Yang nggak bisa sama sekali ya, otomatis. Maaf Kak, tadi agak keputus suaranya, bisa diulangi lagi? Kak, kayak Indonesia. Itu kan karena ada alifnya, berarti dia otomatis ikut kriteria yang tidak fleksibel ya, Kak? Yang nggak ada, Betul. yang nggak berubah. Iya, Berarti betul. pengecualian. Terus satu lagi, Kak. Mhm. Kalau yang nama itu, dari mana kita, selain yang nama Nabi, tapi maksudnya untuk sehari-hari atau gimana, itu dari mana kita tahu nama orang ini nama orang Arab atau enggak gitu, Kak? Oh, yang kita pelajari di sini spesifiknya tentang Al-Quran ya. Jadi yang kita pelajari ya nama-nama di dalam Al-Quran dan itu sangat mudah. Makanya Hana bilang tadi kebanyakan nama Nabi. Untuk nama yang di luar Al-Quran, ya disambil aja lah. Kita tahu misalnya kayak namanya misalnya kayak Abid, kita tahu itu berasal dari bahasa Arab. Tapi kan itu bukan termasuk fokus pelajaran kita ya. Kita harus fokus dengan tujuan pelajaran kita juga supaya nggak melebar ke sana kemari terlalu banyak. Nah, kita fokuskan yang di dalam Al-Quran dulu. Berarti hanya akan ketemu 4 nama yang Nabi tadi aja ya, Kak ya, bahasa Arab. Berarti yang lainnya non-Arab semua ya, Kak? Iya, yang lainnya non-Arab, betul. Ya, jazakillah khairan, Kak. Wah, iya. Ada lagi? Oke, nomor 1 tadi udah kita bahas. Nomor 8.
Muhammad. Ini sengaja nggak dikasih harokat ujungnya supaya kita bisa tentukan ya, fleksibel atau tidak fleksibel atau setengah fleksibel. Nah, kira-kira ini apa? Fleksibel? Fleksibel. Kenapa? Fleksibel Muhammad. Arab. Nah, gini, fleksibel betul, tapi alasannya seperti kata kakak tadi, nama Nama orang. bangsa Arab. Nama orang Arab. Oke, pinter. Mana ini itunya? Duh. Ya. Kemudian jannah, Nama tempat. Oh, setengah fleksibel. nama tempat. Oke. Sekarang ini mungkin agak lebih dari 8:15 ya, tapi sedikit aja lagi. Nama tempat sama tempat itu harus dibedakan. Kalau tempat, contohnya masjid, sekolah, rumah, pasar, dan lain sebagainya. Kalau nama tempat, contohnya uh, Jakarta, Makkah, ya kan? Masjid, masjid apa? Masjid An-Nabawi misalnya, seperti itu. Jadi nama tempat sama tempat beda. Bandung itu nama tempat. Kalau tempatnya kota atau ya seperti itu. Bisa dipahami perbedaan tempat dan nama tempat? Ya, bisa, Kak. Nah, Berarti itu jannah, tempat ya, Kak. iya. Jannah kalau orang Indonesia mengartikannya sebagai surga. Iya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, jannah itu artinya taman. Nah, taman itu termasuk nama tempat atau tempat. 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 Dan itu merupakan Fleksibel. bahasa Arab ya. Jadi, seperti tadi kebanyakan bahasa Arab itu fleksibel. Bukan termasuk nama tempat, makanya sebenarnya jannah adalah fleksibel, kata Arab biasa aja. Sama kata Arab biasa saja. Jadi ini sebenarnya fleksibel. Makanya teman-teman kan suka dengan jannatun, jannatan, jannatin ada. Gitu. Mm-mm. Kemudian lagi Yusuf. Nama non-Arab. Setengah Tengah fleksibel. setengah fleksibel karena Fleksibel. non Arab. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Itu cara mengingatnya. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Kalau non fleksibel itu yang diakhiri dengan alif. Alif Musa, atau alif maksurah. Musa, Musa, Musa. Gitu. Oke, anak kasih kata kuncinya. Oh. Ini aja yang harus dihafalkan tentang fleksibilitas ya. Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin fleksibel. Yusufu, Yusufa, Yusufa
setengah. Musa, tidak fleksibel ya, non fleksibel. Oke. Nah, itu kuncinya ya untuk hafalan fleksibilitas. Maka di sini sohib. Kira-kira apa ini? Fleksibel, sempurna. Fleksibel. Kenapa fleksibel? Teman ya, Kak. Sohib. Iya, bisa semua. Heeh. Nah, kenapa bisa semua? Karena dia kan tidak diakhiri dengan alif. Berarti tidak termasuk yang tidak fleksibel kan? Oke. Kemudian dia bukan nama tempat. Kita tahu kalau nama tempat pasti tahu Indonesia, Jakarta, apa meskipun ditulis pakai bahasa Arab pasti tahu kan itu nama tempat. Kemudian dia bukan nama orang dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya hanya bahasa Arab biasa. Nah, di dalam Al-Quran ya, ada nggak nama orang dalam Al-Quran sohib? Nggak ada toh. Kalau di dunia kita mungkin ada namanya sohib. Oh, itu Bang Sohib, di rumah Bang Sohib ini ada sedekahan. Iya, tapi kan kita membicarakan Al-Quran, nggak ada yang namanya Bang Sohib dalam Quran. Betul. Makanya gampang kalau nama. Udah pasti bukan nama. Kalau bukan nama orang, bukan nama tempat, dan tidak diakhiri dengan alif, ya udah pastilah dia fleksibel. Sohibun, sohiban, sohibin. Gitu. Sama dengan musaitir. Diakhiri dengan alif? Tidak. Apakah dia nama tempat? Dalam Al-Quran, nama tempat? Enggak. Kalau nama tempat dalam Al-Quran itu kayak apa? Madinah. Bukan Madinah, sebenarnya Yasrib ya dalam Al-Quran. Madinah itu artinya kota, bukan nama tempat sebenarnya. Yasrib, kemudian Aden tadi sedikit hanya nama tempat dalam Al-Quran. Dan ini bukan. Apakah ini nama orang dalam Al-Quran? Nama Tidak. orang dalam Al-Quran kebanyakan Nabi, kita tahu semua. Tidak. Nah, ini berarti bahasa Arab yang biasa saja fleksibel. Gitu. Latihannya teman-teman bisa ya teman-teman kerjakan yang halaman 7 tadi. Tebal tipis. Caranya yang tebal dan tipis. Supaya skillnya ya, membangun skill. Ini Hana nggak bisa tolong. Anak sebagai seorang guru tugasnya menyampaikan materi dan membantu untuk memahami. Tapi masalah skill, kemampuan teman-teman sendiri yang bisa membangun, yang bisa melatih. Jadi contoh seperti ini. Nomor 4, aina. Oh, ini tipis. Langsung teman-teman ubah ke bentuk tebalnya. Ainani, gitu. Jadi jangan hanya tebal atau tipis, tapi tulis juga lawannya. Contoh ini, mana lagi nih? Qaulan. Oh, tebal. Versi tipisnya apa? Qaula. Nah, langsung. Gitu latihannya ya. Kemudian yang kedua tadi di halaman 9 ya. Tentang fleksibilitas. Oh, halaman 10. Nah, Musa tidak fleksibel karena diakhiri dengan alif. Dalas setengah fleksibel karena nama tempat. Gitu kan? Apalagi masjid. Masjid itu tempat sama nama tempat beda tadi tahu? Tempat. Nah, bukan nama tempat, tapi tempat. Kalau tempat fleksibel. Nah, makanya ada masjidun, masjidan, masjidin. Masjidil Haram. Nah, ya. Seperti itu ditulis juga alasannya. Ya, tidak perlu dikumpulkan teman-teman latihan sendiri karena kita belajar juga kan karena Allah, bukan karena Kak Hana. Itu nggak ngerjakan tugas, malu sama Kak Hana. Nggak usah.
sama Allah saja, itu urusan teman-teman sama Allah. Tugasnya Hana kita belajar sama-sama seperti ini ya. Nah gitu. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, boleh dilanjutkan di chat di grup ataupun untuk besok. Untuk hari ini kita selesai sampai di sini dulu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Hana atas ilmunya. Iya, Hana. Barakallahu fiik. Sama-sama.